Pemirsa, pasangan musisi Anang Hermansyah dan Ashanty tengah menjadi sorotan sejak diduga melecehkan para tunarungu lantaran dianggap mempermainkan bahasa isyarat. Akibatnya, kelompok disabilitas terutama komunitas tunarungu merasa kecewa dan tersinggung. Kehebohan yang terjadi bermula dari postingan keluarga Anang Hermansyah membuat gerakan tangan seperti bahasa isyarat yang dianggap netizen sebagai sebuah gurauan. Melihat itu, pemilik akun @cbudidharma memprotes aksi Anang yang dinilai tak perlu karena dianggap merendahkan. Dengan tulisan keras, "Cek parah, Ashanty dan Aurel memalukan dirinya sendiri saat lomba 17-an. Ini tidak diperlukan dan ini sangat menghina kaum tuli. Lucu boleh, tetapi memperagakan bahasa isyarat?" Tak ingin memperpanjang masalah, Anang dan Ashanty pun menanggapi kekecewaan penyandang tunarungu dan langsung menghapus postingan video di laman YouTube sekaligus membuat pernyataan permintaan maaf yang diposting di akun Instagram mereka. Tak hanya itu, Anang Ashanty menjelaskan soal gerakan tangan Anang yang diduga melecehkan bahasa isyarat. Dalam keterangannya, keduanya menjelaskan jika gerakan itu tidak dimaksudkan untuk melecehkan. Karena hal itu terjadi, lantaran Anang kesal dengan istrinya yang nyinyir dan tak mau kalah berbicara di kamera, sehingga Anang pun membuat gerakan tangan dengan tujuan meluapkan emosinya kepada sang istri. Sekali lagi kita menyampaikan permintaan maaf. Pertama, kita mungkin sedikit mau menjelaskan dulu kenapa ada video itu supaya sebenarnya kami minta maaf karena persepsi yang salah yang terjadi di publik, di teman-teman komunitas tuli. Tapi kami ingin menyampaikan bahwa tidak begitu ceritanya, bahwa tidak ada ingin mengejek atau merendahkan gitu. Jadi ceritanya itu video yang diedit adalah kita sedikit cekcok karena ketika Mas Anang ngobrol ke kamera terus ngobrol sama saya ke kamera, saya nggak dengerin karena waktu itu lagi lomba, saya sibuk dengan anak-anak, sibuk lomba, jadi dia beberapa kali sampai "Hey, aku lagi ngomong loh" gitu. Nah, akhirnya Mas Anang pas saya yang lagi gantian ngomong ke kamera, dia itu mau ngasih isyarat tapi bukan mau ngasih isyarat untuk ngejek teman-teman tuli, tapi dia lebih kayak ini cewek nyinyir banget nih, banyak ngomong, tapi maksudnya karena saya lagi ngomong ke kamera, jadi dia berusaha untuk kayak ini banyak omong dia nih, banyak omong, pusing gak usah didengerin gitu. Setelah membuat pernyataan maaf yang diposting via media sosial, lantas sudah bereskah permasalahan ini? Seperti apa tanggapan selebritas tanah air soal gerakan tangan Anang yang diduga merendahkan bahasa isyarat? Tapi demi Allah, dari hati kami yang paling dalam tidak ada sedikit pun niat untuk mengejek atau tidak menghargai, bahkan atau merendahkan, melecehkan bahasa isyarat. Justru kita mau support. Ya, bahkan kami pun tidak paham kan bahasa isyarat. Jadi dengan adanya ini, alhamdulillah video ini kami kirim kepada beberapa teman untuk di-share di komunitas tuli. Mudah-mudahan next kita bisa mengedukasi teman-teman yang tidak paham karena kita lagi di sebulan ini di Bali, ada sedikit kerjaan di sini. Jadi mungkin pulang nanti kita sudah ngobrol dengan Surya, dengan beberapa, saya juga sudah DM semalam beberapa teman dari komunitas juga, bahwa pulang nanti pasti kita akan membuat YouTube ke sana. Tadi dibilang untuk buatin YouTube untuk mengedukasi teman-teman ini, apa komunitasnya tadi namanya, di Sunyi Coffee di Koptul gitu. Sekali lagi kita mengucapkan minta maaf dan Sementara itu, media sosial juga diramaikan dengan surat edaran Komnas Perlindungan Anak soal penggunaan istilah anjay yang semakin marak digunakan dalam bahasa keseharian alias bahasa gaul. Ya, Aris Merdeka Sirait selaku Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak mengaku resah dengan maraknya istilah itu dalam pergaulan anak-anak.
Aris Merdeka yang ditemui membenarkan tentang adanya surat edaran itu. Menurutnya, larangan menggunakan kata itu harus dilihat dari beberapa sudut pandang. Jika penggunaan kata itu berkaitan dengan ejekan, bisa dipidanakan. Jadi ini ada latar belakangnya sebenarnya. Bahwa kita sudah lama mendengar ya, sebelum kata anjay ada atau apa gitulah dalam pergaulan anak remaja kan. Kata anjay itu jangan dikaitkan dengan kata binatang itu. Anjay itu berdiri sendiri gitu, tanda salut. Tapi kan kata anjay itu banyak orang itu dicari atau ditarik dari kata. Nah, itu artinya ketika unsurnya terpenuhi. Kata anjay menimbulkan keresahan, merendahkan martabat, komunikasi antar anak-anak dengan anak-anak sebaya, anak-anak dengan orang tua. Kalau unsurnya terpenuhi sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang menyebutkan itu adalah bentuk kekerasan verbal, dapat dipidana. Kalau menurut saya, kata-kata anjay itu lebih pas dijadikan himbauan aja oleh orang tua kepada anak-anaknya, lebih baik jangan menggunakan kata tersebut dibanding kata-kata tersebut diucapkan oleh seseorang, apalagi anak-anak, kemudian dipidanakan. Kalau menurut saya belum pas ya. Rupanya, Komnas Perlindungan Anak terkesan mendukung Lutfi Agizal yang sempat viral karena mempermasalahkan kata itu ke KPAI. Dalam postingannya, Lutfi membahas kata itu yang dianggapnya tak pantas. Itu menjadi peluang untuk sebuah kalimat yang agresif, berarti sebaiknya tidak diucapkan. Iya, kalau penempatannya adalah memuji, ya, memuji lalu kemudian salut kepada salah satu, itu hak ekspresi masyarakat, itu oke. Bisa bermakna kasar atau tidak itu tergantung kita menempatkan bicaranya kita. Kalau kita bicara anjay terhadap orang yang seumuran atau di bawah kita sedikit, itu mungkin hanya dianggap konteks bercandaan. Tapi kalau kita ngomong anjay terhadap orang yang udah jauh lebih tua daripada kita, mungkin itu bisa dibilang kasar dan dianggap sangat tidak sopan. Sebenarnya sih tergantung orang menanggapinya gimana juga ya. Kalau misalnya kita lagi konteksnya ngumpul sama temen atau lagi nongkrong, lagi seru-seruan, terus mengucapkan kata-kata anjay, aku rasa kayak fine-fine aja. Namun penjelasan Aris terkesan lunak sebab jika penggunaan kata itu berkaitan dengan kata sanjungan atau kekaguman diperbolehkan, kata anjay sah-sah saja dipergunakan. Nah, dalam perspektif maknanya, saya lihat ada yang misalnya salut kepada satu produk misalnya, atau salut kepada orang idolanya, anjay, gitu ya. Nggak apa-apa. Dan dalam perspektif itu Komnas Perlindungan Anak nggak apa-apa, itu hak orang untuk berekspresi, untuk mengeluarkan pendapatnya. Wajar jika penjelasan yang tertera dalam surat edaran Komnas Perlindungan Anak masih rancu, sekalipun makna kata itu juga dijelaskan. Tak heran jika keterangan itu dianggap membingungkan. Jadi, kata anjay dilarang atau diperbolehkan? Kalau kata anjay tidak boleh digunakan lagi terhadap orang-orang di sosial media, menurut aku sih itu memang agak berlebihan sedikit sih, karena konteksnya sebenarnya sih nggak kasar dan bukan malah mengarah yang ke kasar seperti yang dikira-kirakan gitu ya. Jadi kalau bahasa pergaulan itu kan musiman. Ya sekarang lagi populer kata-kata ini, tapi nanti tahun depan kemungkinan beda lagi. Jadi kalau kata-kata ini dipidanakan untuk yang mengucapkan, apalagi anak-anak, saya rasa ini persoalannya akan jauh lebih rumit, malah jadi bulet, gak selesai-selesai nanti. Karena nanti ketika kata ini dilarang, kemudian akan timbul kata-kata slang baru. Ya kalau menurut aku sih tergantung kata itu diucapkan, tergantung dengan waktu, dengan siapa, dan di mana juga diucapkannya. Misalnya kayak kita lagi ada meeting atau lagi ngebahas sesuatu yang formal atau sama orang tua, kan kita nggak mungkin lagi ngumpul serius-serius ngomong sesuatu yang formal, tiba-tiba kita ngomong anjay gitu. Jadi nggak perlu yang dibesar-besarin gitu, karena selagi itu tidak menyinggung dan menyakiti
perasaan orang, itu sih bukan sesuatu yang besar menurut aku. Baca rilis kita, jangan hanya judulnya. Karena isinya, kontennya itu jelas-jelas menjelaskan apa itu anjay, latar belakangnya apa, dan itu digunakan dalam perspektif apa, tempat atau makna.